Halo, selamat malam Sobat Personality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Wendy ya, setiap hari Jumat dan Selasa malam pukul 19.45. Kita ketemu lagi dalam acara Ngobras. Ngobrol santai bareng mentor kepribadian. Ya, seperti biasa, setiap hari Selasa dan Jumat malam saya ditemani oleh beberapa bintang tamu ya. Yang jelas mereka adalah para alumni dari workshop Personality Plus yang selalu diadakan oleh mentor kita, Bapak Hermansyah tentunya ya. Ya, buat sobat personality yang ada di rumah dan dimanapun berada, saya mau informasikan sedikit juga. Kita akan membuka kelas personality online hari Minggu besok, tanggal 5 Juli 2020 ya. Pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa personality kamu atau ingin belajar lebih banyak tentang dunia personality, kamu bisa bergabung di bio kita ya, atau juga bisa daftar langsung ke nomor saya yang satu ini. Ya. Oke. Yes. Halo, selamat malam Mas Rubiman ya. Nah, oke, malam hari ini saya akan cerita sedikit tentang latar belakang bintang tamu kita yang akan saya ajak ngobrol selama 1 jam ke depan nanti ya. Beliau ini adalah bernama Mas Rubiman Abi Mahendra ya, biasa dipanggil Mas Abi. Domisilinya di Pucung, Wabisari, Imogiri, Bantul. Oke, masih di Jogja. Dan latar belakang pendidikannya S1 Ekonomi Manajemen. Dan beliau punya kesibukannya yaitu sebagai announcer Sonora Jogja. Wow, punya radio ya. Dan tim lapangan LSM Shine Jogja. Juga sebagai tim trainer Desa Wisata Wayang. Dan juga sebagai owner Cafe Souvenir and Art Shop. Wah, banyak sekali kesibukan beliau ini ya. Dan malam hari ini terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini ya. Oke, saya akan sambungkan dengan Mas Abi. Ya, halo, selamat malam Mas Abi. Halo, selamat malam Mas Wendy, apa kabarnya? Halo, suaranya kurang besar Mas Abi. Bisa Oh iya, dibesarkan volumenya? oke, sebentar, sebentar. Oke, dan kameranya bisa agak mundur sedikit biar Mas Abi terlihat lebih jelas ya. Aku malu ya. Oh, nggak salah ini ya. Saya yang malu ini harusnya ketemu dengan orang hebat seperti Mas Abi ini yang dikenal banyak orang-orang radio ternyata ya. Wah, dan saya dari kemarin sempat penasaran ini. Wah, seru banget nih bisa ngobrol banyak sama seorang penyiar radio Sonora ya, Mas ya. Iya benar banget. Tapi sorry banget ini agak gelap ini tadi sudah mencari pencahayaan yang terbagus ternyata butuh matahari ini. Oke, nggak apa-apa. Suara saya terdengar jelas, Mas Abi? Jelas banget. Jelas banget. Mas Abi suaranya kurang keras atau mungkin nggak usah pakai headset? Coba ya. Dilepas aja headsetnya. Check one. Cek one, cek two, cek one, cek two. Oh, bergema ya Mas ya. Oke, berarti pakai headset aja. Benar mati. Sebentar. Ini kan macamnya orang rumah pada dengerin, jadi saya suruh matiin aja. Oh, ya. Dimatikan di silent yang lainnya. Ya, sudah. Gimana sekarang? Masih bergema? Cek one, cek two. Masih bergema? Iya. Pakai ini aja ya, pakai headset aja ya. Iya, oke. Oke, sambil menunggu Mas Abi ya. Terima kasih untuk para sobat personality yang ada di rumah yang sudah bergabung ya. Dan kita informasikan lagi setiap hari Selasa dan Jumat malam pukul 19.45. Kita selalu ngobras di sini ya, ngobrol santai bareng mentor kepribadian, dan kita akan tukar pengalaman, berbagi pengalaman seputar Personality Plus. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Mas Abi. Nah, yang baru saja bergabung, kita langsung aja kenalan nih. Siapakah Mas Abi nih? Mas Abi mungkin bisa cerita nih. Perkenalkan diri dulu, siapa Mas Abi, latar belakang pendidikannya dan kesibukan pekerjaan sekarang. Silakan Mas. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan ini nama saya
lengkapnya sih Rubiman Abi Mahendra, tapi sering dipanggil Abi. Abi Yes. katanya. Jadi nanti kalau ketemu di jalan. Tapi kalau nama on air beda lagi ya. Jadi kalau nama on air nanti Oh, di on air nama bekannya siapa nih Mas? sudah pakai nama Hasta, tapi tetap ada Abi Mahendranya. Hasta Abi Mahendra. Hasta Abi Mahendra. Oh, Habista, Hasta. Hasta. Asta. Hasta. Oke. Ya. Masih barengan Sonora FM di sini dengan Asta gitu ya. Iya. Oke. Yes, terus? Saya tadi seperti yang disampaikan Mas Wendy itu Yeah. ekonomi manajemen dari Universitas Islam Indonesia, alumnus sana saya. Kemudian juga Mic-nya kurang jelas, Mas. Kita lebih nempel lagi. Oke. Kemudian juga Iya. saya ulangi ya, saya dari ekonomi manajemen Universitas Islam Indonesia. Headsetnya satu dilepas saja, Mas. Nah, dilepas. Ya, biar tidak menutupi muka. Ya, gitu. Keren. Oke. Kemudian ada tadi disampaikan sama Mas Wendy bahwa kok profesi sih terlalu baik banget. Kegiatan sehari saya ini. Kegiatan sehari saya siaran, kemudian nanti habis siaran saya juga di LSM SIN Jogja, bacanya SIN SAIND, SIN Jogja. SIN ya bacanya ya. SIN SIN ya, SIN Jogja, kemudian SIN, juga, ya. Kemudian juga saya ada kalau misalnya ada job itu di Desa Wisata Wayang sebagai tim trainernya. Ya, di rumah mentrainer kerajinan gitu, Mas Abi ya. Mentrainer kerajinan. Mengajarkan masyarakat buat kerajinan. Jadi Mas Abi ada tamu, misalnya datang ke desa wisata kami, itu saya bagian dari timnya agak gitu. Kayaknya kultur Jawanya kuat banget nih Mas Abi ya. Asli Jogja ya? Asli Jogja, dan semuanya itu saya pelajari, tidak ada pendidikan formalnya untuk yang masalah wayang tadi. Saya dapat ilmu dari orang tua turun temurun kayak gitu, terus dapat ke saya sampai ke saya kayak gitu. Warisan ilmunya ya. Generasi penerus budaya bangsa. Oke. Dan juga punya bisnis owner cafe souvenir di Imogiri ya? Yoi, bener banget. Jadi di rumah itu selain tadi saya gabung di paguyuban, itu di rumah ini juga ada semacam workshop, mahat-mahat handicraft kayak gitu. Terus sebenarnya sih meneruskan orang tua, cuma saya kasih nama sendiri, Cafe Souvenir and Art Shop kayak gitu. Jadi kalau mau belajar mahat atau mau belajar mewarnai boleh banget, silakan. Wah, gitu. Menarik nih. Saya juga sesekali bisa bawa tamu ke sana ya. Silakan nanti. Ini mumpung ini sudah mulai di open new normal, nanti bisa. Udah open ya? Sekarang udah open ya? Udah mulai banyak wisata lagi ya? Ya, sudah mulai sedikit-sedikit. Ini sudah mulai kita sudah mulai nge-range jadwal nanti kapan-kapannya tamu bisa datang kayak gitu. Tapi kita masih prepare nih, masih persiapan ABC untuk biar semuanya safe, protokol kesehatannya juga terjaga kayak gitu. Ya, betul sekali. Dan yang kesehariannya pasti di radio, Mas Abi sekarang ya? Semuanya, khususnya yang di SIN sama yang di radio, saya tiap hari ada di sana, di dua tempat itu. Kalau di SIN, aktivitasnya apa nih Mas, LSM-nya? Di LSM saya itu kan khususnya pendampingan ke sekolah-sekolah yang berbasis adiwiyata, jadi yang care terhadap lingkungan kayak gitu. Kita dampingin sekolah tersebut, terus kita ngajarin gimana menaruh sampah yang membuang ya, sekarang istilahnya menaruh sampah yang benar itu seperti apa, organik dan anorganik seperti apa, kemudian bikin kompos itu gimana, nanam hidroponik itu gimana caranya, salah satunya kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi untuk kalau kegiatan-kegiatan. Kurang jelas suaranya ya. Gimana, putus-putus atau karena faktor sinyal ya? Iya. Mungkin mic-nya ya. Sebetulnya lebih jelas tanpa headset, tapi menggema. Tadi menggemanya itu yang mengganggu ya. Oke. Ya, kayak gitu. Apa? Oke.
sorry. Ini saya coba Oke, gitu. ambilkan. Cukup. Semoga ganti headset bisa lebih bagus lagi. Boleh ya, sambil menunggu ya. Oke, kita lanjut aja. Boleh. Hmm. Mas Abi ini sudah berkeluarga ya Mas Abi ya? Sudah Hmm. berkeluarga. Boleh cerita sedikit mungkin putranya berapa, usia Istri berapa? Istri satu. Ya, ya. Nggak Harus diulang ya pergi. Pak? Harus ya. Istri satu harus diulang ya. Iya harus itu. Dan kelihatannya nggak ingin bertambah lagi deh. Oh ya, jangan. Putra Jangan. dua, Saya baru ada satu, masih satu. balita, 3,5 tahun kayak gitu. Hmm. Jadi masih Oh, lagi usia, lucu-lucunya ya. PAUD lah gitu. Oke, yes. Nah, di tengah kesibukan Mas Abi yang cukup banyak ya di LSM, di radio, owner juga, ngajarin trainer juga dan seperti itu. Boleh tahu nih, mengenal Personality Plus ini kapan, di mana? Oke. Jadi dulu ceritanya kurang lebih, mungkin lebih dari 5 tahun ya. Lebih lah, saya nggak pasnya itu saya agak lupa. Itu Mas Pak Hermansyah itu datang ke radio. Dulu saya belum di Sonora FM. Saya belum di Sonora FM, tapi saya masih di Eltira, masih di Eltira FM dulu belum, masih ada Eltira, ada Smart, ada Sonora kayak gitu ya. Nah, saya masih di sambil ini ya persiapan ganti headset, semoga lebih bagus lagi. Oke. Oke, sebuah personality ya. Jadi Mas Abi ini ketemu Personality Plus di sebuah radio siaran dengan Pak Hermansyah ya waktu itu ya. Yoi, bener. Gimana Mas? Tetap aja. Nah, oke, lebih jelas. Yes. Lebih jelas ya. Oke. Jadi dulu pernah memang siaran ada talk show. Sebenarnya belum. Jadi awalnya Mas Hermansyah mau adain semacam workshop kayak gitu di hotel. Terus kita mau kerjasama untuk promo. Terus saya diikutkan di acara itu untuk kenal plus kayak gitu. Nah, terus waktu di hotel waktu itu di sana itu kok asik ya. Pak Herman kok bisa baca ini sebenarnya ilmu cenayang paranormal. Paranormal atau sebenarnya ada buku-bukunya atau akhirnya cerita banyak bla 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 bla. Terus dibaca berdasarkan karakter saya seperti ini. Oh benar juga ya. Dan terus jadi kalau nanti punya pasangan tuh yang gini, saya belum nikah saat itu. Sudah nikah belum? Nikah. Jadi sudah. Cuma masih awal-awal jadi ngantin baru gitu lah. Terus nanti istri Mas Abi biasanya kalau karakter ini tuh dapat kayak gini deh. Ternyata bener. Saya cocok-cocokin. Oh, dapatnya yang koleris ya Mas ya? Iya, betul sekali. Kalau nggak salah nih Mas Abi kok melankolis soalnya ya? Melankolis Pragmatis sebenarnya saya. Aduh, lengkap deh penderitaannya. Iya. Oke. Gak apa-apa dilengkapi oleh psikoleris tapi ya. Nah, terus lanjut ya. Oke, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kayaknya bagus nih acara ini nanti di on air kan kayak gitu. Terus oke, bisa. Terus kita ngobrol-ngobrol sama manajemen, sama station manager, sama produser. Akhirnya fix. Oke, nanti on air dulu kan nggak salah tiap Rabu tiap Rabu itu siaran on air kayak gitu, bahas ABC-nya dari gimana sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis itu seperti apa. Jadi dari sana saya jadi tahu banyak kayak gitu loh. Oh, kayak gini tuh. Awalnya cuma penyiar ya. Jadi nyerap ilmu di situ ya Mas ya. Akhirnya googling sampai saya beli buku. Oh ya? Untuk karena saya merasa ini kok oke banget ilmunya. Ini kalau diterapkan pas banget di dunia siaran saya. Waktu saya talk show, waktu mungkin di bisnis saya, ini kayaknya oke banget ini untuk diterapkan. Nah, terus saya akhirnya searching, walaupun ya belum semahir Pak Herman, Mas Herman, tapi ya berusahalah untuk belajar terus untuk menuju ke sana gitu. Oh, oke. Ikut kelas workshopnya kemarin dulu ya? Apa langsung di radio?
Di radio itu. Radio aja belajar banyak ya. Ah, awal kesan pertama yang menarik menurut Mas Abi apa tuh setelah belajar personality? Oke. Nyaman. Belajar personality itu nyaman, dan belajar Nyaman ilmunya personality. apa? Nyaman mentornya ini. Ini Pak Hermannya sedang ini ya, sedang Sedang ada aktivitas juga ya? nih. Beliau lagi di luar kota ini. Oke. Mentornya juga oke. Dan ilmunya juga oke kok. Nyaman semuanya. Terus dan saya merasa ini ada di sekitar kita, ada di kehidupan kita kayak itu. Jadi ilmunya itu ya bisa dibilang gampang, bisa dibilang mudah asal kita tekun, kita bisa mengasahnya terus, bisa kayak gitu. Jadi enak aja, nyaman aja kayak gitu. Ini bukunya Mas ya? Yes, tapi saya nggak saya siapkan sayangnya di kamar sebelah. Oke, saya sudah siapkan. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah siapkan khusus buat Mas Abi nih. Pasti akan ngomongin buku ini. Yes. Oke, terus akhirnya yang paling menarik karena nyaman dengan ilmunya ya. Nyaman dengan ilmunya, nyaman dengan ketebak. Penyampaiannya juga enak, Mas Irmansyah saat itu, dan saya itu juga kolaborasi sama Mbak Dwi ya, kolaborasinya juga enak, jadi sama-sama mengisi kayak gitu. Loh, ini beliau bisa, terus kenapa saya nggak bisa, nggak gitu. Akhirnya termotivasi saya belajar lebih jauh. Dan akhirnya langsung bisa praktek saat itu Mas? Apa harus ikutin workshopnya lagi berkali-kali? Saya kalau kebetulan kan dengan kesibukan saya saat itu, saya untuk ikut workshop itu saya agak susah untuk mengatur waktunya, timingnya. Kebetulan kan waktu-waktunya nggak mungkin dong ngikuti saya terus, jadi saya mengikuti mereka, dan kok pas jam-jam saya pas siaran atau saya pas ditugaskan di lapangan kayak gitu, jadi saya cenderung ke belajar sendiri sama tanya-tanya ke Pak Hermansyah kayak gitu. Ya, nah setelah tahu menarik, terus hal positif apa yang dirasakan untuk diri sendiri waktu itu setelah tahu ilmu personality plus? Berkaitan dengan diri saya ya. Tadinya sebelum kenal personality saya tuh begini, setelah kenal personality saya menjadi berubah. Apa nih untuk diri sendiri? Oh gitu. Kalau itu jelas ada perubahan pada diri saya. Saya lebih apa ya? Saya menghadapi orang itu lebih pede, pedenya gini. Kalau dulu kan saya masih menebak-nebak, waduh, saya nanti kalau ngomong kayak gini, saya nanti bertindak kayak gini, dia kayaknya nanti gimana ya. Nah, sekarang kan dengan tahu personality dia kayak gitu, dengan cara ngomongnya, dengan mungkin cara melihatnya dan sebagainya kayak gitu. Oh, ini seperti ini berarti harus menyikapinya seperti ini. Biasanya orang-orang koleris itu, istri saya itu koleris, berarti saya harus menyikapinya dia seperti ini ya gitu. Kalau dia bla bla bla, saya harus gimana, harus menyikapinya kayak gitu. Apa nih? Kayaknya makin menarik nih kalau ngorek-ngorek masalah koleris ini. Boleh kasih cerita nih gimana? Mas Abi ini seorang melankolis nih, kebetulan punya pasangan koleris. Nah, mungkin bisa langsung ambil contoh kasus nih, Mas Abi. Kasusnya seperti apa dan responnya Mas Abi gimana? Oke, ceritanya gini ya, kan orang koleris itu maunya kan, keinginannya itu apa ya? Dia mempunyai sebuah kekuasaan, kalau bahasanya kekuasaan ya, atau ruang di rumah ini ditempatkan di sebuah ruangan, pokoknya dianggap sebagai seorang istri gitu. Nah terus oke. Terus jadi kalau misalnya punya pendapat kayak gitu ya harus diikuti kayak gitu, walaupun itu kadang-kadang saya nggak setuju ya. Belum benar, saya nggak setuju, tapi saya nggak langsung kamu salah. No, itu kalau saya bilang kamu salah, kamu nggak setuju kayak gitu. Wah, itu bisa der gitu, bisa. Itu bisa hukum pancung nanti ya. Bisa saya tidur di teras nanti. Di luar. Waduh, kok banyak yang kisah-kisah begitu ya para plekma dengan koleris ya. Jadi memang saya punya strategi ketika si istri misalnya mau beli kebutuhan anak gitu, misalnya baju untuk anak, si istri kan misalnya
anak yang ini, anak saya itu harusnya cocoknya yang ini karena kebetulan anak saya itu juga koleris. Waduh, sering bentrok dong sama mamanya ya. Iya, sering bentrok kayak gitu. Terus sama koleris kayak gitu tuh. Ya. Terus istilahnya ini kayak yang ini terus padahal menurut saya kan itu belum seumuran, itu masih terlalu apa ya? Nggak cocok lah kalau menurut saya. Ya kayaknya saya nggak langsung, saya nggak suka ini. Saya coba melankolis penuh pertimbangan. Saya gimana kalau yang ini? Kayaknya ini lebih bagus loh. Ini karena cocok untuk dia, biar bisa untuk ke sana, untuk ke sana, untuk ke sana. Jadi saya kasih opsi kayak gitu, akhirnya dia, oh iya benar juga ya. Gitu. Jadi nggak langsung no, yang ini tidak. Tapi saya kasih opsi ini bisa ini loh. Kalau ini pakai ini bisa gini, ini bisa gini, ini bisa gitu, nggak gitu. Itu lebih Ya, jadi pelajarannya buat teman-teman yang di rumah nih ya untuk menghadapi psikoleris itu. Kalaupun salah jangan dibantah di awal, intinya begitu ya Mas ya. Bener, jangan langsung diiyakan dulu. Gitu. Diiyakan dulu, terus psikoleris diiyakan dulu ya. Terus kita ya kalau kita nggak setuju ya, kalau misalnya pendapat saya oke sih oke, tapi kalau kita nggak setuju ya kita cari jalan untuk opsi-opsi. Jangan cuma nggak setuju tapi nggak dikasih opsi, ada opsi-opsinya, itu akan lebih baik pertimbangan. Pintar-pintarnya menggeser opini ya. Kayak gitu, benar. Ya, oke. Untung menariknya nih ya, Mas Abi belajar personality ya, jadi bisa mengimbangi. Kalau enggak Mas, pasangan ya. Kalau enggak sudah deh, isinya rame terus karena hampir apa terus, ya? Yang namanya koleris itu tahu sendiri kayak gitu kan, semuanya harus dipenuhi terus. Turuti my way ya. Ini dunia aku, terserahku. Istilah Jawaannya sakarku gitu ya. Bener banget, kayak gitu. Sementara kayaknya ini psikolerisnya ada di sebelah nggak nih? Ada pun sekarang sudah ini kok. Ada pun sekarang sudah mulai tahu. Dan sudah enggak, maksudnya enggak jinak sih. Sudah mulai apa? Oh saya itu koleris, jadi saya seperti ini. Dan suami saya itu melankolis, jadi dia seperti ini. Sudah mulai. Dan dia ikut belajar walaupun dikit-dikit juga, sering tanya juga, Mas, yang itu, iya, yang itu karakternya apa sih? Berarti harus gini ya, sama saudara-saudaranya nggak gitu. Jadi, besok minggu diajak dong, Mas. Minggu jam berapa ya? Besok minggu diajak workshop online, bisa dari rumah. Ya. Benar bisa online. Iya, bisa online dari rumah aja. Biasanya kan kita offline nih. Nah, kita online dengan budget lebih murah, investasinya cuma 190.000, nanti bisa diikutkan refresh aja. Jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Oke, coba nanti saya tanya ya. Oke, biar di-matchkan dengan agenda-agendanya. Sip deh. Pengen lebih puas lagi, pengen deket sama mentornya Pak Herman, bisa ikut offline juga. Kebetulan besok kita offline-nya live dari rumah makan Resto Jar, Jogja Airport Resto di Kalasan. Oke. Ya, dengan suasana pesawat. Jadi kita nanti sekalian makan siang di dalam pesawat, ruangan live-nya juga di dalam pesawat. Itu rekreasi lah. Kita cuma batasi 20 orang selama pandemi ini yang offline. Ya, monggo mau offline atau mau online, belajar lebih banyak lagi nanti, itu seru Mas. Saya tak tanya ke dianya gimana sepertinya ya, biar lagi biasa. Nggak bisa karena kalau dipaksa lebih heboh lagi nanti. Ya, bisa dari rumah juga nanti yang online. Oke, terus itu tadi keluarga nih ya. Cerita tadi pasangan koleris, anak koleris, mungkin ada cerita lain nih menghadapi dua koleris di rumah. Nah, ini kan tadi yang koleris kan itu apa ya? Sering ini ya, sering adu argumen, adu keinginan kayak gitu. Nah, ini kalau sudah kayak gitu berdua, kayak gitu terjadi misalnya aku ini sama anak kayak gitu kan, akhirnya kalau anak kecil pasti nangis ya, larinya ke nangis. Nah kayak gitu. Nah, ini saya yang jadi penengah. Jadi pragmatis, pencinta damai ya. Saya jadi penengah. Jadi akhirnya si anak diarahkan untuk ke ya tadi misalnya contoh baju kayak pakaian ini yang paling gampang ya, pakaian kayak gitu misalnya ya si anak kalau punya ini si istri punya ini, saya akhirnya yang ikut menengahi, oke, kalau kamu pengen ini harus gini, terus sang istri akhirnya ini karena ini suka ini ya oke, nggak apa-apa ini seperti ini karena kan ini juga efeknya kan ya. Akhirnya kalau dijelasin kayak gitu akhirnya juga
mau juga ngerti keduanya gitu. Yang penting ada penengahnya mereka itu. Jadi Iya, jangan dibiarkan harus untuk kreatif ketika ya. jadi pas ada keinginan-keinginan yang sama kayak gitu, memang harus ada orang orang di tengahnya ketika ya itu berdua kayak gitu. Berdua ya. Ya, oke, oke. Nah, untuk diri sendiri nih Mas, dulu kan Mas Abi belum tahu kalau kepribadian melankolis itu kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, setelah ikut Mm. personality, apa yang Mas Abi rasakan untuk diri sendiri nih? Oh, saya jadi tahu nih dengan melankolis itu saya kelemahannya di sini, kelebihannya di sini, dan apa yang akhirnya digali lebih dalam lagi setelah belajar personality untuk diri Oke. sendiri. Oke, untuk saya sendiri ya, yang jelas ya seorang melankolis itu seperti apa, dan apalagi ditambah plekmatis ya, itu pada dasarnya kan orangnya pendiam banget harusnya, kalau nggak dipukul tuh nggak ngomong gitu ya. Tapi saya sadar Ya, itu dengan profesi saya seorang penyiar, saya jelas nggak mungkin penyiar kok betul. meneng meneng, diem aja kan, apalagi pas talk show. Nanti mengeningkan cipta ya siarannya ya. Nah, Oke. akhirnya oke, dengan tahu itu, dengan saya pragmatis dan saya menyadari itu, akhirnya saya mencoba untuk harusnya kan dulu juga dikasih trik-trik sama Mas Herman saya. Kalau pragmatis itu untuk mengatasinya harusnya kalau diam itu ya kamu harus menghilangkan rasa keinginanmu untuk diam kayak gitu. Nah, kamu jangan dominankan pragmatismu, jangan dominankan pragmatismu kayak gitu. Jadi ketika Ya, kamu di on air kayak gitu, kamu harus hilangkan pragmatisme. Kalau pragmatisme ya, ya udah nggak jalan siaran itu, gunakan sisi iya. dominan yang lain kayak gitu. Terus kamu sebenarnya juga punya Ah, punya sanguinis. Nah, kenapa nggak dimainkan sanguinisnya di sana, walaupun itu porsinya betul. itu akan mendukung di kerjaan kamu kayak gitu. Tapi pada dasarnya ketika ya karena kita pada dasarnya kan punya empat-empatnya ya Mas Wendy ya. Betul. Nah, walaupun porsinya mungkin paling Persentasenya dominan. beda-beda ya. Nah, sebenarnya kan itu bisa diolah ketika saya di LSM, saya mengajar sama anak-anak, saya harus menggunakan apa-apa-apa-apa. Ketika saya di Ya. siaran, saya menggunakan apa-apa-apa, gak gitu di kerjaan saya harus menggunakan seperti apa, gak gitu. Semuanya Mhm. bermanfaat banget. Ketika saya tahu seperti itu, nah ini cerita juga, mungkin langsung ke ini, ke mengajar. Nah, benar-benar berguna banget. Ketika saya menghadapi Ya. anak-anak, eh, saya menjadi sebagai guru di sana ya, posisinya sebagai guru. Ketika saya menghadapi anak-anak Oke, yang pekerjaannya ya. bermacam-macam kayak gitu, wah ini yang namanya kenal apa karakter dari si anak itu penting banget. Jadi misalnya anak pas rame, anak pas ini ngomong sendiri, itu Ya. gunakan aja. Oh ini anaknya ini kayaknya melankolis deh, kayaknya koleris deh, berarti harus dikasih makan ini biar dia konsentrasi. Bener, kena deh itu. Itu Gimana tuh? jadi selama pelajaran itu Kasih asik makan aja. egonya apa nih? Misalnya ini, anak kan Kasih. sukanya kasihnya ini, yang namanya sekolah itu kan anaknya 30 anak, itu kan punya karakter masing-masing. Ada yang Macem-macem. anteng, ada yang Betul. anteng, ada yang bikin ribut, maunya bikin cari Sanguin perhatian gitu. aja. Pasangan ini Ya. cari perhatian saja. Nah, ya udah. Yang sangun itu saya kasih kesempatan, yang suka ribut ya, itu saya kasih kesempatan. Oke, misalnya si A, daripada rame di situ, ayo kita ngobrol di depan, kita bikin Maju. materi. Kita maju ke depan, Hmm. Seneng terus dia ditunjuk ya, sanguinnya wah ya. senang seneng banget. Terus coba deh kamu cerita, Dikasih. Wah. coba deh kamu cerita seputar ini, misalnya pengalaman kamu tentang bikin tanaman hidroponik seperti apa. Akhirnya dia cerita bla 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 bla, seneng banget sampai lupa dia. Dan rame jadinya. Oh ya. Itu. Oh, nah ini bagus banget nih ya untuk para guru nih ya. Terus ngadepin Hmm. anak yang plekma, diam aja di kelas kan dia. Oke, ini sepertinya sinyal di tempatnya Mas Abi ya, agak kurang baik sepertinya. Jadi freeze. Ya, untuk sobat personality yang ada di rumah, kita ingatkan lagi ya, ingin memperdalami dunia personality dan ingin tahu apa dunia pekerjaan, yuk ikutan training online hari Minggu besok jam 10 pagi ya, sampai jam 3 sore.
Silakan daftarkan diri kamu, hubungi nomor telepon 0818270701 atau klik bio mentor kepribadian yang ada di Instagram ini ya. Oke, kita tersambung lagi. Terputus ya. Halo Mas Abi, ganti akun? Halo, ini Mas Abi kah? Ya. Oke, Mas Abi silakan join kembali ya. Oke, kita sambungkan lagi. Terputus karena sinyal mungkin ya. Ya, tinggal 2 hari lagi ya, Sobat Personality. Hari Minggu besok, 5 Juli 2020, kita akan adakan workshop online. Jadi teman-teman semua bisa belajar dari rumah lewat aplikasi Zoom. Nanti setiap peserta kita akan kasih link Zoom-nya dan ID password-nya ya. Investasinya murah sekali, cuma 190.000 saja. Kalian bisa belajar selama kurang lebih 5-6 jam ya, dan bisa nanti tanya jawab juga. Intinya kita bisa mengembangkan diri, memahami potensi diri kita yang sebenarnya. Oke, Mas Adi bisa bergabung lagi, silakan. Silakan Mas Abi, saya sudah klik. Buat sobat personality yang ada di rumah, kalau ingin bertanya tentang seputar personality, silakan bisa langsung komen aja di kolom kita ya. Mungkin menanyakan apa sih kelebihan sanguin atau kelemahan melankolis atau apa, boleh nanya di sini, nanti akan dibantu jawab juga oleh kami di sini ya. Halo Mas Abi, mungkin bisa cari sinyal. Ya, halo. Sambil menunggu bincang-bincang dengan Mas Abi ya, seorang penyiar radio sonora ya yang sudah menerapkan dunia personality dalam kesehariannya, dalam pengajarannya juga. Tadi kita baru cerita sedikit tentang pengalamannya mengajar anak-anak ya dengan segala macam problematikanya. Oke, silakan tersambung lagi untuk Mas Abi. Kita masih tunggu cerita selanjutnya tadi ya. Makin seru aja, ternyata personality ini pun juga berguna untuk dunia pengajaran ya. Bahwasanya anak-anak didik itu ada yang pribadi sanguin, kadang cari perhatian di kelas ya. Ada yang pragmatis juga diam, malu-malu. Dan Mas Abi menerapkan dalam dunia anak-anak tadi, seru banget. Dan kita masih menunggu tersambung dengan Mas Abi ya. Masih banyak cerita nih tentang kehidupan Mas Abi bersama Personality Plus. Wah, belum tersambung sepertinya Mas Abi ya. Atau Mas Abi mau, oke, bisa ganti akun? Ya, kita coba pakai akun yang berbeda ya Mas Abi ya. Oke, Mas Abi berganti akun ya. Halo Mas Abi. Ya. Oke, tadi terputus lowbat atau sinyal?
Masih mencoba menghubungkan diri dengan Mas Abi ya. Ya, halo, Mas Abi, silakan cek suara. Ya, sinyalnya sepertinya kurang mendukung ya di daerah Imogiri ini ya. Mungkin ada yang bisa donor sinyal. Ya, halo Mas Abi. Ya, halo, halo. Halo Mas Abi. Oke, gimana Mas Abi? Sudah terhubung? Oke, yang lainnya bisa bertanya dulu ya sambil menunggu sambungan Mas Abi. Dari Mbak Lestari Bakri, ya, tanya Kak, saya orangnya baper dan kalau ingat hal-hal sedih langsung nangis, dibentak atau dengar suara kencang emosi. Oke, masuk silakan. Cek suara. Ya, halo. Halo, halo. Ya, saya bacakan lagi tadi ya. Mbak Lestari ini menanyakan, saya gampang sedih, dibentak dengar suara. Ya, halo. Halo Mas Abi. Masih mau pakai akun yang ini atau mau ganti akun Mas Abi? Ini masih belum bisa terhubung nih. Nanti bisa sambung lagi dengan, ya. Oke, kita sambung lagi dengan akunnya Mas Abi ya. Ya, ini Mbak Lestari dari mana nih? Jogja kah atau di mana nih? Saya akan coba bantu menjawab ya. Ya, halo. Halo Mas Abi. Ya, saya coba jawab ini ya. Mbak Lestari, solusinya gimana ya? Oke, solusinya gampang ya. Dari pengalaman saya ya, itu memang mayoritas pasti kepribadiannya melankolis ya. Nah, kelebihan dan kelemahan melankolis apa nanti bisa bergabung di kelas online kita tanggal 5 Juli ya Mbak Lestari ya. Udah daftar belum? Ya, silakan daftar aja ke nomor handphone yang ada di tertera ya 0818270701. Itu nomor telepon saya. Nanti kita langsung registrasikan untuk peserta hari Minggu besok. Nah, solusi singkatnya sih ya jangan dengerin lagu-lagu cengeng ya supaya kita nggak sedih gitu ya. Itu yang pernah saya lakukan gitu pada saat momen yang pas kita lagi dalam kondisi sedih denger lagu A tambah sedih gitu ya. Solusinya ya kita rubah lagu-lagunya, kita rubah input yang lebih positif, buka YouTube-YouTube yang lebih motivasi seperti itu ya. Hindari lagu-lagu cengeng, udah itu aja. Dan selebihnya apa yang harus dihindari, makanan egonya apa, habit yang harus dirubah apa. Yuk besok ikutan kelas personality kita tanggal 5 ya, Mbak Lestari. Kita belajar sama-sama ya. Mau online atau offline silakan. Mau offline nanti bisa ketemu dengan saya dan Pak Mentor langsung ya. Di Jogja Airport Resto. Dan kalian bisa leluasa tanya jawab nanti di sana. Oke, kita sambung lagi dengan Mas Abi. Ini Mbak Diana Abraham. Coba ganti akun ya. Mbak Lestari, semoga menjawab ya. Dan lebih lengkapnya nanti ikutan kelas kita tanggal 5 ya. Saya tunggu. Silakan chat ke nomor saya, Mbak Lestari ya. Hmm, masih terkendala ini Mas Ruby ya. Sepertinya sinyal.
Ya, dari Mbak Gria, Aulia Klaten. Banyak sekali orang Klaten ini ya. Mas Wendy, saya tanya ya untuk koleris melankolis. Makanan egonya apa ya? Oke, nah ini perlu dites warna kepribadian dulu nih ya. Dominan koleris apa melankolisnya nih ya? Kalau dominan makanan egonya apa? Ya berarti tugas tugas orang lain ngasih makan ego Mbak Gria Aulia ini tentunya ya. Kalau ngasih makan ego si koleris ya seperti yang sudah dilakukan Mas Abi tadi. Jangan pernah ngebantah apa yang menjadi sudah keputusan si koleris. Kalau berbeda pendapat dengan kita, diiyakan dulu di awal. Ya, dengan koleris diiyakan sambil dikasih option-option yang lain sehingga nanti bisa ketemu titik temu atau solusi yang lain ya. Karena orang koleris nggak suka dibantah. Terus makanan ego yang lain, untuk si melankolis waktu makanan egonya adalah banyak ya. Paling tidak diberikan apresiasi, diberikan penghargaan ya. Itu salah satu makanan egonya. Dan tergantung case-nya juga. Halo Mas Abi ya. Luas ini jawabannya Mbak Gria ya. Yuk besok ikut aja yang offline-nya Mbak Gria. Hari Minggu ya. Bisa ketemu langsung dengan Pak Mentor kita, Pak Hermansyah. Jam 10 pagi di Jogja Airport Resto. Seru banget, kita nanti akan belajar sama-sama di dalam ruang pesawat. Ya. Kita masih membuka pendaftaran. Maksimal hanya 20 orang aja. Ya. Oke, Mas Abi agak kesulitan ini untuk join. Halo Mbak Rita, terima kasih udah bergabung malam hari ini. Gimana Mbak Gria? Mbak Gria apa nih, koleris ya? Atau pasangannya yang koleris? Bagaimana kasih makan egonya gitu ya? Banyak kasih telinga. Koleris ya, didengerin. Jangan dibantah, banyak didengerin. Dan setiap keputusan dari si koleris diiyakan, dikasih jempol. Wah, koleris nanti akan dengan senang banget itu. Wih, mantap. Keren. Itu Kak, makanan egonya si koleris. Dan dia nanti akan tertawa-tawa, tersenyum-senyum bahagia tuh si koleris seperti itu ya. Kayaknya banyak banget ini sobat personality kita yang di koleris di sini juga. Coba mungkin, halo para koleris, bisa berkenalan, silakan kasih jempolnya. Sambil menunggu Mas Abi. Oke, Mas Abi kayaknya sinyalnya harus dikuatin nih di Imogiri ya. Saya nanti pasang BTS lagi di sana ya. Oke, terjawab ya Mbak Gria Aulia Klaten. Mbak Aulia sudah daftar untuk kelas personality besok? Atau jangan-jangan alumni nih? Kalau alumni murah banget ya, investasi cuma 50.000 aja. Kalian bisa belajar lagi, mengulangi lagi tentang ilmu personality. Dan untuk peserta baru cukup 190.000 aja, murah banget. Kalian bisa belajar dan bisa tes kepribadian nanti ya. Ya, bagaimana Mas Abi? Apa nih kesulitannya nih? Kok belum bisa connect ini? Saya masih menunggu respon dari Mas Abi untuk connect dengan saya. Untuk teman-teman sobat personality yang di rumah, mungkin ada pertanyaan lagi? Di sini sudah tertera ya nomor telepon saya. Silakan daftarkan diri kamu, ajak teman-teman kamu yang sudah punya pasangan, ajak pasanganmu ya. Belajar sama-sama tentang personality plus supaya hubungan relationship-nya lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, dan ilmunya bisa berguna juga untuk pekerjaan kita, bisnis kita, terutama rumah tangga ya. Halo Mas Abi. Ya. Oke, Mas Abi sudah muncul di sini, siap bergabung. Oke, makasih Mbak Rita. Selamat bergabung besok tanggal 5 ya.
Mbak Rita ini alumni workshop Personality Plus dan beliau besok juga akan hadir. Dan khusus peserta offline ya, besok kita juga menyediakan banyak souvenir untuk kalian dan juga door prize ya. Ya Mas Abi ini requestnya sudah saya approve, tapi masih loading ya untuk respon dengan Mas Abinya ya. Nah, Ya, halo Mas Abi. aduh, ini saya Akhirnya di 10 menit harus ke belakang kita ketemu lagi. harus panjat Ya, kelapa saya. sulit sinyal di sana Mas ya. Harus panjat kelapa ini saya harus jadinya dapat sinyal. Oke, ya ya pindah ruangan ya. Ya, saya coba untuk pindah ruangan dan saya coba menggunakan wifi rumah milik istri Nah, saya. ini lebih jelas. Eh, Suara pun lebih jelas di sini Mas Abi. Oke, kita lanjut aja tadi ya ke pertanyaan berikutnya aja nih Mas. sorry, Apa sorry. yang sudah Mas Oke, terdengar suara saya? Sebentar, oke siap. Apa yang sudah didapat dari Mas Abi penerapan personality plus ini dari sisi materi dan non materi ini? Mhm. Yang jelas dari pekerjaan berhubungan materi itu akan menambah kepercayaan dari perusahaan instansi saya kalau saya bisa mampu bekerja menghadapi segala situasi dengan menggunakan metode saya ketika saya mengajar, ketika saya siaran, saya menghadapi talkshow dengan berbagai macam narasumber, saya bisa menghandle semuanya. Dari situ Mudah nge-match ya dengan kepribadian apapun ya. Hmm. Hmm. Oh, sepertinya Mas Abi ini antenanya harus ganti yang begini nih Mas Abi. Keputus Mas Abi, bisa diulangi? Hmm. halo, sudah nyambung, nyambung, bisa nggak? Keputus-putus suaranya Mas Abi. BBB nih, Aduh, aduh. putus nyambung. Oke, 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 oke. Sebentar, sebentar, Ya, ya. sebentar. Yes, jelas. Silakan. Ya, saya kasih kesempatan 5 menit terakhir ya untuk teman-teman sobat personality yang ada di rumah. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan kalian mau baca personality pasanganmu, keluargamu, sahabatmu, silakan juga bisa kirim foto ya ke nomor saya di 0818270701. Nanti kita bantu bagaimana cara mengatasi termasuk membaca karakter kepribadian sahabat kamu atau pasangan kamu ya. Mm-mm. Halo Mas Abi. Cek, Mas, sudah connect? Ya, Sudah? masuk masuk connect ya. Masuk ya, oke. Ya, lanjut ya. Dari segi Oke. segi pekerjaan kayak gitu. Jadi ada satu kepercayaan dari instansi, entah itu di LSM, entah itu di Hmm. radio itu. Oh, kamu bisa menghandle acara ini, kamu bisa pegang program ini, kamu bisa jadi memegang kelas ini. Itu ada satu kepercayaan kayak itu, otomatis kan itu dari segi materi. Oke. Kemudian kalau saya dari segi yang Lancar lain ya. lancar. Kalau dari segi yang dapat pas talkshow dengan Pak siapa Ya, oke. Nah, ya, benar.
Hmm. Oke, jadi bisa saya ambil kesimpulan, Mas Abi ini dengan belajar personality yang jelas dalam pekerjaannya sebagai penyiar radio, beliau jadi lebih mudah lagi beradaptasi dengan banyak klien, bintang tamu, ya pendengar radio di rumah dan segala macam, sehingga akhirnya beliau pun dipercaya oleh perusahaan lebih ya, dan tentunya itu juga meningkatkan kepercayaan, yang meningkatkan income juga, karena jam apapun Anda di rumah, profesi apapun, personality plus ini akan sangat berguna ya di dalam pekerjaan kalian, karena dengan belajar personality kalian akan lebih mudah berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun, dan itu yang saya alami juga ya. Saya juga dulu pemalu, nggak terlalu pede, tapi dengan belajar personality plus ini, saya lebih gampang nge-match dengan orang yang begini, orang yang begitu, beda-beda ya. Oke, kita coba sambungkan lagi. Bagi teman-teman yang belum terjawab, mungkin ya, ini pertanyaannya, ada beberapa yang belum terjawab, nanti bisa japri ke nomor saya. Ini ada pertanyaan lagi ya, sambil menunggu Mas Abi. Mbak Lestari ya lagi ya. Terus suami omong atau janjinya nggak bisa dipegang, keluarga sering di PHP, jenis apa, gimana? Terus gimana solusinya? Ini sepertinya agak privacy ya, tapi secara global, kalau yang susah dipegang janjinya itu biasanya orang-orang tipe sanguin. Sanguin itu kalau janjian, oke, besok aku datang, itu belum tentu datang. Itu ya. Biasanya seperti itu. Semoga benar. Jadi solusinya ya kalau dengan orang-orang sanguin ya harus sering mengingatkan. Besok jangan lupa ya, jam 10 kita janjian loh. Oh ya, nanti paginya jam 7 jam 8 saya mulai reminding lagi dengan orang tersebut gitu ya. Jadi ya jangan bosan-bosan mengingatkan. Ya, itu. Nanti Mbak Lestari pengen belajar lebih banyak ya dari tipe-tipe personality. Datang aja deh. Kayaknya haus ilmu banget nih Mbak Lestari ya. Datang aja di Jogja Airport Resto ya, tapi daftar dari sekarang karena kita tempatnya terbatas, hanya 20 orang. Ya, tinggal beberapa seat saja. Nanti setelah ikut kelas personality kita, Mbak Lestari bisa baca karakter perbedaan orang hanya dari foto loh. Seru banget loh itu. Sampai dibilang kayak paranormal saya dulu ya. Iya, oh dari wajah seperti ini, air mukanya, dia pribadiannya apa, dari gestur seperti ini, kepribadiannya apa, sedikit banyak nanti Mbak Lestari bisa lebih paham. Dan itu pasti lebih mudah. Halo Kak, maaf masih Lestari Klaten. Kalau ada teman saudara yang baik banget, teman atau temannya saudara nih ya, yang baik banget, saya ketemu terus nangis. Piye ini? Ya banyak faktor itu. Mungkin dompetnya kehilangan, jadi terus nangis, atau macam-macam mah. Ya, yang jelas kalau yang gampang nangis itu ya orang-orang yang kino ya, bisa dia kepribadiannya melankolis ya, mudah terbawa perasaannya. Jadi kalau ketemu kangen nangis, berpisah nangis gitu ya. Itu bisa. Oke Mas Abi, di 5 menit terakhir, semoga kita masih bisa berjumpa lewat udara. Ya, buat teman-teman yang ingin berkenalan langsung dengan Mas Abi ya, nanti bisa follow Instagramnya juga. Dan juga bisa follow Instagram saya di wendyap21 ini ya. Ini di mentor kepribadian. Saya promosi Instagram saya tadi, wendyap21. Silakan follow juga. Gimana Mas Abi, tersambung? Cek, one. Yes, Oke, cek. bersih. Ya. Lanjut ya Mas ya. Oke, lanjut. Jadi walaupun 2 menit terakhir Mas. nggak apa-apa. Oke. Yang jelas gini deh, saya buat sebuah kesimpulan sendiri saja ya. Boleh kesimpulan sekaligus nanti tips dan saran untuk teman-teman sobat personality di rumah ya Mas ya. Langsung. Oke, boleh. Oke. Sebenarnya sorry banget tadi sempat terganggu sinyalnya karena ya mungkin satu dan lain hal. Kemudian kalau melihat seberapa penting sih tadi saya juga sempat menyimak ya pembicaraan Mas Wendy, walaupun saya tidak bisa join secara kayak gini, tapi saya bisa mendengarkan tadi apa yang disampaikan Mas Wendy. Memang benar banget. Jadi ketika di proses profesi saya sebagai seorang penyiar, sebagai tim lapangan,
LSM kayak gitu. Itu penting banget personality itu. Tahu personality plus kayak gini. Itu akan sangat mendukung sekali pekerjaan-pekerjaan saya. Pekerjaan-pekerjaan saya entah itu di apapun. Ketika saya menghadapi orang misalnya kepala dinas apa atau bahkan sampai Nuwun Sewu, saya pernah talk show dengan Pak Bupati atau wali kota kayak gitu. Itu saya menggunakan ilmu itu untuk membuat talk show saya itu lebih nyaman, enak untuk didengar. Beliaunya juga enak, saya juga nyaman. Akhirnya lancar semuanya kayak gitu. Terus jadi tipsnya gini untuk teman-teman semuanya, ini deh. Tips dan saran untuk sobat personality yang mungkin belum pernah tahu personality nih. Yeah. Yes. Lebih. Iya. Betul sekali ya. Ya, betul sekali yang dialami Mas Abi ya. Karena semakin cepat kita membaca orang itu seperti apa, kita akan semakin biar itu lebih cepat lagi, lebih menyamakan lagi lawan bicara kita atau pasangan kita kayak gitu. Gak ada romeng-romengnya lagi. Benar-benar ya. Sip. Oke, terima kasih banyak Mas. Meskipun kita terkendala oleh sinyal ya, tapi saya bisa tarik kesimpulan intinya pekerjaan apapun, kondisi apapun Anda semua dengan tahu dan belajar ilmu personality plus ini akan memudahkan kita memecahkan masalah problem solving terutama dalam keluarga ya, dan juga mempermudah kita relationship dengan banyak orang, khususnya bagi teman-teman yang memang bekerjanya di dunia sosial ya. Buat Mas Abi juga jangan lupa ajak istrinya besok refresh Mas tanggal 5 Juli ya. Boleh offline, boleh online, silakan. Saya tunggu kehadirannya. Nanti untuk yang online join via Zoom ya, dan buat teman-teman yang lain juga untuk Mbak Lestari dan teman-teman yang lain tadi ya, mau daftar silakan hubungi nomor saya di 0818270701. Saya akan bagikan formnya nanti via online ya, dan kita tunggu semuanya teman-teman untuk belajar sama-sama ya. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Untuk yang offline-nya di Jogja Airport Resto di Kalasan ya, untuk yang online-nya nanti teman-teman bisa langsung pantengin aja dari HP kamu, dan kita akan belajar sama-sama dari Pak mentornya, yang jelas bukan saya pengajarnya ya, tapi Pak mentor kepribadian Bapak Hermansyah. Nah, untuk para alumni yang kangen pengen belajar lagi, yuk silakan kita berkumpul lagi tanggal 5 besok ya. Saya tunggu semuanya, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Mas Abi ya, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya bisa ngobras di sini ya. Salam untuk keluarga, istri yang ada di rumah ya. Salam hangat dari kami, dan saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata mewakili tim mentor kepribadian. Sampai ketemu lagi besok hari Minggu untuk ngobrol lebih lanjut di workshop Personality Plus online hari Minggu. Oke, gitu dulu Mas Abi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Sampai ketemu hari Minggu besok di training online, dan juga kita ketemu lagi setiap hari Selasa dan Jumat di Ngobras bareng mentor kepribadian. Salam sukses untuk kita semua. Malam.